Barang bukti ribuan liter minuman keras hasil sitaan operasi dimusnahkan. Setelah korban kapal tenggelam pekerja migran Indonesia asal Lombok Timur hingga saat ini masih simpang siur. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Barang bukti ribuan liter minuman keras hasil sitaan operasi justisi dimusnahkan Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat. Pemusnahan miras ini guna antisipasi tindak kriminalitas jelang Natal dan Tahun Baru. Jelang perayaan Tahun Baru, ratusan botol miras tradisional hasil sitaan operasi justisi dimusnahkan Polisi Pamong Praja Lombok Barat. Pemusnahan dilakukan langsung oleh petugas Satpol PP beserta perwakilan penegak hukum dari TNI Polri, Kejaksaan, dan pemerintah Lombok Barat. Selain sebagai efek jera, pemusnahan barang bukti miras sebanyak 520 botol milik para penyedia hiburan ini dilakukan sebagai bentuk tindak tegas pemerintah dalam melarang penjualan minuman keras tanpa izin. Sebagai upaya mengurangi penggunaan miras, pemerintah berjanji tidak hanya melakukan penertiban, melainkan pemberdayaan para pembuat miras tradisional di sejumlah wilayah. Peredaran miras ini semakin zero di Lombok Barat. Kenapa di 3 wilayah ini yang sangat besar kita operasinya, yaitu Batu Layar, Lingsar, dan Armada. Ya, Gunung Sari juga ya termasuk ya di 4 itu. Karena memang ini semua banyak pohon aren di situ, pohon aren kita cukup besar produksinya. Kalau satu harinya itu dihitung 10.000 liter. Bayangkan kalau 10.000 liter itu tidak diolah ya akan menjadi tua seperti ini. Semua tetap akan kita pantau sesuai dengan SOP. Ini sudah ada menjadi catatan saya. Yang ada di kecamatan yang disebutkan tadi itu sudah menjadi catatan. Tidak hanya di 3 kecamatan atau 4 kecamatan, itu di semua kecamatan. Itu 2022 kami akan petakan dan itu akan terus putar. Kalau sudah seperti itu kan enak kita melakukan kegiatan, melakukan pembinaan. Pemusnahan miras tradisional ini diharapkan sebagai efek jera agar para penyedia hiburan tidak sembarangan dalam menyediakan minuman keras untuk para pengunjung. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, jumlah korban kapal tenggelam pekerja migran Indonesia asal Lombok Timur hingga saat ini masih simpang siur. Pasalnya dari 5 korban meninggal yang dikirimkan KJRI Malaysia, masih ada beberapa TKI asal kabupaten ini yang belum ditemukan. Jumlah korban kapal tenggelam pekerja migran Indonesia asal Lombok Timur diperkirakan akan terus bertambah dari 5 korban yang sudah ditemukan. Pasalnya dari hasil penelusuran petugas di Snaker Lombok Timur, masih ada sejumlah keluarga TKI yang mengaku kehilangan anggota keluarga dalam kecelakaan kapal tersebut. Sementara itu untuk mendapatkan kepastian terkait jumlah korban, Pemda setempat terus berkoordinasi dengan pihak BP3 TKI Mataram. Keluarga korban dihimbau agar bersabar karena pemerintah saat ini masih melakukan pencarian terhadap korban. Pemda akan terus berkoordinasi dengan pihak KJRI maupun BP2MI terkait korban. Pasti. Tadi saya kontak langsung Kepala UPT BP2MI Indonesia Tenggara Barat, tersambung sendiri memang sedang dicari karena ini kan kita bekerja di tempat yang gelap. Bagaimanapun kalaupun berangkat secara unprocedural pada case seperti ini negara juga harus hadir melindungi. Tapi kami mohon pengertian keluarga dan masyarakat, mohon kesabarannya. Tentu ini agak lama mencarinya karena memang dari awalnya tidak terdata di pemerintah kita. Sekda menghimbau agar kejadian ini menjadi pelajaran semua pihak, termasuk bagi para calon PMI yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur prosedural sehingga mendapat perlindungan yang baik dari negara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kabupaten Lombok Tengah tempati urutan pertama dalam kasus gugat cerai di Provinsi NTB. Dari periode Januari hingga Desember 2021, tercatat ribuan istri telah mengajukan cerai gugat suami di Pengadilan Agama Praia. Perkara istri gugat cerai suami di Kabupaten Lombok Tengah menduduki angka tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Data Pengadilan Negeri Praia, Lombok Tengah dalam kurun waktu 1 tahun ini, dari periode Januari hingga Desember 2021, tercatat 1.264 orang istri telah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Praia Lombok Tengah. Angka perkara cerai gugat ini terbilang fantastis. Bagaimana tidak? Perkara ini berbanding terbalik dengan jumlah perkara cerai talak alias suami menalak istri. Kasusnya hanya berjumlah 270 orang. Kasus perkara cerai gugat ini pun tiap tahunnya selalu meningkat. Di Lombok Tengah sebesar 15% per tahun. Tingginya kasus perceraian di Lombok Tengah diduga persoalan ekonomi, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga. 1.164. Dalam setahun ini? Ya, itu yang cerai gugat, belum cerai talak. Ini istri yang pada Ya, ini cerai gugat istri yang mengajukan. apa jadi faktor Banyak sekali, Mbak. Itu macam-macam ya, seperti ya ekonomi, terus yang kedua juga ya kekerasan dalam rumah tangga. Ya cemburu itu lah yang Tapi dominan ekonomi ya? Ekonomi. Kendati Pengadilan Agama Praia telah melakukan langkah mediasi untuk pasangan suami istri yang mengajukan cerai, namun langkah tersebut tak berhasil. Jumlah seribuan perkara gugat cerai Lombok Tengah akan terus bertambah. Terlebih saat ini banyaknya permohonan cerai gugat yang masih diproses Pengadilan Agama Praia. Dari Lombok Tengah, Emma Widya, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.